Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik teman-teman, kembali lagi di channel Bandar Bibit Durian dengan saya Gesang Aprianto. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dipermudah segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, sekarang saya berada di kebun durian Turisno Durian Farm ya, TDF, langsung bersama pemilik kebunnya Mas Turisno. Dan untuk kegiatan kali ini di tanggal berapa Man? 14. Tanggal 14 bulan April 2025. Ini ada perawatan pohon durian menuju fase generatif. Dan untuk kegiatannya yaitu kita lakukan pruning ya teman-teman. Pruning karena ini pohon terlalu gemuk, rata-rata terlalu gemuk ya. Jadi sinar matahari tidak bisa masuk ke dalam ya. Ini kita pruning dan nanti akan kita berikan pupuk untuk tabungan menjelang fase generatif. Kita berikan pupuk TSP ya teman-teman. TSP termasuk pupuk yang mengandung fosfor atau fosfat ya. Karena sifat dari TSP itu slow release, jadi kita berikan di awal. Hitung-hitung nabung ya teman-teman. Kita menggunakan pupuk TSP yang harganya murah ya teman-teman. Jadi kita berikan di awal karena sifatnya itu lama diserap oleh si pohon. Dan kebetulan ini masih musim hujan, mudah-mudahan bisa naik ke pohon atau larut ya. Dan di depan saya ini adalah jenis namlung atau cumasi, sedang di pruning sama Mas Turisno supaya tidak terlalu gemuk. Ini yang butuh entres, ini banyak banget entresnya ini. Nih ya. Jadi lebih cakep kalau di pruning, lebih bersih. Ini usia pohon 2,5 tahun ya Mas Turisno? 2,5 tahun ya. Penanaman dari bibit ukuran 1 meter, rawatan asli planter bag. Bisa dilihat teman-teman. Batangnya kokoh itu Mas Turisno, udah tinggi 3 meter itu lebih itu. Kuat ya teman-teman. Sorry silau, nanti saya cari angle yang lebih bagus. Mas Turisno di atas. Ini kira-kira tinggi sudah ada 6 meteran ya Mas Turisno? 6 meteran. Usia 2,5 tahun. Perawatan fase vegetatif seperti biasa ya teman-teman. Diberikan pupuk setiap bulannya yaitu pupuk makro. Dan untuk pupuk mikronya juga kita berikan lewat daun atau foliar ya. Tidak lupa menggunakan pupuk organik seperti kompos yang sudah difermentasi. Untuk kompos diberikan setengah tahun sekali. Bisa dilihat ya perkembangannya. Dan ini yang lainnya ada jenis oci. Ini juga terlalu gemuk. Nanti rencananya sama Mas Turisno juga di pruning. Nih oci, ada juga musangking. Ini oci lagi terlalu gemuk ya. Nanti di pruning ekstrim sama Mas Turisno. Luar biasa tuh, gemuk banget. Mudah-mudahan di tahun ini bisa mengeluarkan bunga, karena di tahun kemarin gagal ya teman-teman. Jadi tidak selalu berhasil atau bagaimana, tidak. Kita tetap berikhtiar, mudah-mudahan sesuai apa yang kita harapkan ke depannya gitu ya teman-teman. Oke, nanti kita lanjut ya untuk pemupukan. Kita sekarang fokus untuk pruning dulu, karena kegiatan pruning juga waktunya tidak sebentar. Jadi kalau ditampilkan atau kita videokan itu terlalu panjang teman-teman videonya. Udah cukup mungkin Mas Turisno? Ya. Oke, nanti kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Dan ini kita berikan pupuk TSP ya. Ini pupuknya TSP. Kita menggunakan merek Vertipos, kandungan 27%, sifatnya slow release. Untuk satu pohon kita berikan 1 kilo ya teman-teman, untuk menabung nutrisi.
Saya sebutkan lagi karena TSP sifatnya slow release ya teman-teman, slow release. Kita tabur mengeliling di bawah pohon 1 kilo ya, 1 kilo ya. Ini Mas Turisno sedang menabur. Nah nanti selanjutnya setelah TSP nanti kita berikan pupuk foliar menggunakan MKP. Ini hanya sekedar tabungan ya karena masih musim hujan. Dan info yang saya baca-baca di BMKG itu kemarau di Pulau Jawa akan maju, jadi kita berikan sekarang ya di bulan April, biasanya di bulan Mei atau Juni, tapi kita majukan di bulan April. Ini termasuk bentuk ikhtiar dari Mas Turisno, mudah-mudahan di tahun ini bisa mengeluarkan bunga. Tidak muluk-muluk ya Mas Turisno, tidak muluk-muluk, mudah-mudahan bisa mengeluarkan bunga. Dan ini harus di pruning dulu Mas Turisno. Nanti setelah di pruning baru kita kasih pupuk seperti yang ini, jenis cumasi. Oke, kita pruning dulu Pak. Sip. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini kita pruning-pruning karena ini daun sampai ke tanah ya. Daun sampai ke tanah, ini kelembaban cukup tinggi, jadi kita pruning ya. Ini daun-daun yang sampai ke tanah. Ini bisa dilihat Mas Turisno. Cari yang panjang-panjang Mas Turisno. Nah, ini contohnya, ini kan ke bawah buang saja. Nah, ini nanti dia akan naik ya, karena ini keberatan, jadi dia ke bawah teman-teman. Nanti dia naik. Nah, ini di pruning. Nah, ini untuk pengalaman ya teman-teman, untuk batang atau ranting atau tunas air yang kecil itu harus ada jarak sekitar 5-10 mili. Tapi jika yang besar itu mending dimepedin ya. Ini nanti dipotong ulang Mas Turisno, biar nantinya tidak busuk, dia akan merapat ya. Ini potong lagi Mas Turisno. Nah kalau batang besar itu mending mepet ya teman-teman. Nah nih contohnya yang ke bawah-bawah itu dibuang saja. Nah biar tidak terlalu gelap, jadi tidak terlalu lembab. Itu potensi jamur ya teman-teman. Jamur itu senang sekali di tempat kelembaban, apalagi untuk hawar daun dan lain-lain. Ini buang saja. Nah ini duanya nggak apa-apa. Cek. Nah jadi dia akan naik ya teman-teman, akan naik. Bisa dilihat ya, dia akan naik. Ini juga nanti akan dibuang teman-teman. Ini yang ke bawah-bawah dibuang ini. Itu tip and triknya ya. Nah ini tinggal yang ini dibuang satu, dua. Ini buang karena sudah ada yang lebih bagus di atasnya. Jadi harus pintar memilih ya teman-teman untuk dijadikan batang primer ya. PPD aja nggak masalah. Nah kan lebih bagus ya ini, karena terlalu rimbun. Jadi untuk Mas Turisno pruning itu 6 bulan sekali. Tapi karena ini terlalu gemuk, akhirnya di pruning lagi. Kemarin bulan Januari sudah pruning, tapi ini cepet banget pertumbuhannya. Oke, yang mengisor. Berapa bagus yang gede? Nah, potong. Gras. Nah, nggak apa-apa. Jadi lebih fokus, nanti batangnya akan membesar ya teman-teman. Ini tujuan pruning. Nah, gue yang mengisor apa-apa man? Iya, apa-apa. Oh, medun dewek kedadira. Nah, nggak masalah. Nah, terus ngisornya maning. Nah, tek. Jangan takut ya teman-teman, jangan takut. Ini tujuannya untuk biar pohonnya itu lebih bagus gitu. Nanti emang karakter oci itu memang senangnya tumbuhnya itu luar ugal-ugalan ya teman-teman. Ini jenis oci. Terus dahannya itu lemes, cenderungnya ke lemes ya. Iya Kang. Nih. Nah itu semua. Krek, krek. Nah nanti setelah kita pruning kita berikan pupuk fosfat gitu. Ini bisa dilihat ya, pohonnya sudah kokoh. Usia 2,5 tahun sama rata-rata 2,5 tahun ya di sini ya. Rata-rata 2,5 tahun. Mudah-mudahan di tahun ini mengeluarkan bunga, itu yang kita harapkan teman-teman. Dan kebun ini hanya skala pekarangan rumah,
Dan ini dulunya bekas kebun bambu. Nah, di saat lahan itu bekas kebun bambu, biasanya kita memiliki keunggulan di tanah itu mengandung jamur trichoderma tinggi, pupuknya cukup bagus. Itu teman-teman. Nanti rencana akan nanti juga akan ada perawatan daun supaya nanti daunnya glowing. Untuk persiapan pembungaan kita semprotkan insektisida dan fungisida. Baik teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut pekerjaan sekarang, pruning dan pemberian pupuk fosfat. Oke, terima kasih banyak. Salam petani dari Banyumas. Untuk pemesanan bibit durian bisa klik link di deskripsi, ada link nomor WA admin. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.